Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat selalu. Semoga kita dalam sukacita Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Sekali peristiwa Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamaran dan pendengar dimanapun Anda berada. Ada suatu pepatah yang sesuai dengan bacaan Injil hari ini. Semut di seberang lautan tampak, sedangkan gajah di kelopak mata tidak tampak. Seringkali kita mudahnya mengecam kejahatan yang dilakukan orang-orang di sekitar kita. Para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus, disadari atau tidak, seringkali kita beranggapan jika kita berdosa, kita menjauh dari Allah. Hal ini bisa terjadi karena di dalam pikiran kita memahami bahwa Allah itu adalah kudus, maka segala kejahatan harus dijauhkan dari Allah. Inilah pemahaman yang mungkin selama ini kita hayati. Kita sadari bahwa memang Allah sangat membenci dosa atau kejahatan, karena Allah menghendaki kita sebagai manusia itu menjadi sempurna. Namun bukan berarti bahwa ketika kita berdosa, kita tidak boleh datang kepadanya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, melalui bacaan Injil hari ini mengajak kita semua, apabila kita berdosa, segeralah datang kepadanya dan melakukan pertobatan, serta berpasrah kepada Allah, ya, sama seperti seorang Lewi yang berdosa dan mengikuti Yesus. Saat Lewi sedang sibuk dengan pekerjaannya dan menurut pandangan orang pada masa itu, pekerjaan Lewi adalah pekerjaan yang kotor, yang hina. Namun Yesus melihat dan memanggilnya. Lewi yang mendengar tidak meminta menunggunya, tetapi Lewi langsung meninggalkan semua pekerjaannya dan mengikuti Yesus. Hal ini menandakan bahwa ia begitu merindukan pembebasan dari situasi kelamnya. Ia sadar dan ia tahu bahwa ia seorang yang berdosa. Panggilan Yesus adalah jalan pertobatan. Pertobatan Lewi akhirnya diketahui oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menggerutu atas pertobatan Lewi. Dia beranggapan bahwa seorang Lewi bisa membawa pengaruh buruk kepada Yesus dan juga para muridnya. Mereka menganggap Yesus menyetujui kejahatan yang sudah dilakukan Lewi.
Namun Yesus memberi pemahaman kepada mereka, kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahwa ia datang untuk memanggil orang berdosa, karena merekalah yang membutuhkan pertobatan. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, di zaman sekarang ini kita seringkali dengan mudahnya mengecam kejahatan, perilaku-perilaku yang menyimpang. Sementara itu kita begitu sulitnya untuk bercermin tentang diri kita sendiri, yakni melihat cacat celah yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, dan di dalam jiwa kita. Dalam hidup ini betapa sangat mudah dan bahkan dengan beraninya kita menyalahkan orang lain, tidak terkecuali pemerintahan kita. Namun bukan saatnya lagi untuk sekedar berdebat mengenai sikap tobat yang benar atau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun harus mulai bertindak menuju kepada yang baik dan benar. Ingat saudaraku seiman dalam Kristus, Tuhan memanggil siapa saja yang dikehendakinya. Pemungut cukai, penganiaya, pengusaha, guru, pegawai, bahkan anak bakul pun bisa jadi rasul, kalau hati mereka terbuka pada karya rahmat Allah. Kalau Tuhan telah memikat, maka rahmat-Nya membebaskan dari segala halangan dan rintangan. Kalau Tuhan berkehendak, kondisi dan situasi apapun kita pasti akan mengikutinya. Dan demikian bahwa dalam masa pertobatan ini, marilah kita sama-sama berlaku adil dan benar, agar kesejahteraan bersama yang akan kita bangun ini sungguh-sungguh bisa kita realisasikan dalam kehidupan nyata melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga sungguh kehadiran kita benar-benar bisa membawa damai, membawa sukacita terhadap orang-orang, terutama mereka yang menderita, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Demikianlah permenungan kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, bantulah kami untuk membaharui hidup kami setiap hari, sehingga kami mampu seturut kehendak-Mu, dan segala yang ada pada diriku sungguh bisa berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, bimbinglah kami melalui terang Roh Kudus-Mu, sehingga keberadaan kami sungguh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan tuntunlah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami selalu di jalan kebenaran. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.